وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Jamaah sekalian, membahas akidah dan manhaj adalah sangat penting dalam Islam. Sebab barang siapa yang menyelisihi dan menentang, apalagi mendustakan, maka bisa jadi dia murtad, bisa jadi dia musyrik atau kafir atau munafik atau sesat apabila menyelisihi, menentang akidah, keyakinan berdasarkan Al-Quranul Karim dan Sunnah. Iya, contoh ya ikhwani, peristiwa gempa. Peristiwa gempa itu adalah menurut Al-Quran dan Sunnah disebabkan karena dosa-dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Semua musibah yang menimpa kalian, apa saja yang menimpa kalian dari musibah, itu disebabkan karena dosa-dosa kalian. Begitu pula zuhuru az-zilzal, banyaknya gempa bumi di akhir zaman, itu jelas berkaitan dengan dosa-dosa manusia. Itu harus kita yakini jamaah sekalian. Seorang muslim tidak boleh dia hanya mengatakan bahwa gempa disebabkan karena aktivitas lempeng bumi saja. Nah, kan yang memiliki bumi Allah Azza wa Jalla, dan yang menggerakkan itu bumi, lempeng bumi itu Allah. Dan tidak akan terjadi semua yang ada di alam semesta ini kecuali terjadi dengan kehendak Allah. Dan di balik itu semua ada hikmah. Di balik musibah gempa itu ada hikmah. Maka kewajiban kita banyak minta ampun sama Allah, taubat, menyesali dosa-dosa, dan juga kita husnudzan sama Allah bahwa adanya gempa itu teguran dari Allah kepada kita agar kita kembali kepada Allah, kembali mentauhidkan Allah. Makanya kita mengkaji akidah banyak-banyak, dan juga kita mengkaji fikih. Kalau orang menyelisihi berbeda pendapat masalah fikih, itu tidak sampai keluar dari sunnah kepada bid'ah. Yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan sunnah.
yang satu mengatakan mubah atau bukan sunnah, itu tidak sampai keluar dari ahlus sunnah. Tapi kalau berbeda pendapat masalah akidah, nah ini bahaya. Sekarang kita mengkaji akidah Tahawiyah ini. Kenapa tidak makan Tahawiyah? Karena pengarangnya namanya Abu Ja'far At-Tahawi. Sedangkan isinya bagus berdasarkan Al-Quranul Karim dan Sunnah. Kata penulis rahimahullah, wal arsyu wal kursiyyu haq wa huwa mustaghnin 'anil arsyi wa ma dunahu muhitun bi kulli syai' wa fawqahu wa qad a'jaza 'anil ihatati khalquhu. Nah ini nih, iya. Di sini beliau mengatakan rahimahullah, kita mengimani arsy bahwa itu hak, dan kita mengimani kursi, adanya kursi Allah, dan itu hak, benar, ada. Dalilnya kursi arsy banyak sekali ya kawan. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang jauh tinggi di atas arsy. Jadi Allah Azza wa Jalla jauh tinggi di atas arsy. Karena arti istawa ala itu artinya ala wartafa'a, sinonim dengan irtafa'a, yaitu meninggi, jauh tinggi. Sebagaimana nama Allah Azza wa Jalla Ad-Dhahiru, bahwa Allah itu Ad-Dhahiru laisa fawqahu syai'. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Yani di atasnya Allah itu tidak ada siapa-siapa. Di atasnya Allah tidak ada satupun makhluk. Jadi Allah Maha paling tinggi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dan dengan yakni Maha Suci Rabbku dari segala aib dan dari segala tandingan, yang Maha paling tinggi, a'la, paling tinggi. Zat Allah itu Maha paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Thumma istawa ila as-sama fasawwahun. Kemudian Allah setelah menciptakan, walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama. Dialah Allah yang menciptakan bumi ini. Bumi ada 7 ya. Kemudian Allah menuju langit, menuju ke atas yakni untuk menciptakan langit ada 7. Dan itu Allah menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyam. Thumma istawa 'alal 'arsy. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya di antara keduanya selama 6 hari. Dimulai dari hari Ahad, diakhiri pada hari Jumat. Thumma istawa ila as-sama. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyam. Ya. Thumma istawa al-'arsy. Kemudian Allah tinggi jauh di atas arsy. Jamaah sekalian, arsy itu apa? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, sarirul mulk lahu 8 qawaim. Arsy itu adalah singgasana kerajaan yang memiliki 8 kaki dan dipikul oleh 8 malaikat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Haqqah, wa yahmilu 'arsya rabbik fawqahum yawma idzin 8. Pada hari itu nampak
yang memikul arsy Rabbmu itu pada hari kiamat. Akan nampak yang memikul arsy Rabbmu itu ada 8 malaikat. Karena ada 8 kaki arsy. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bihamlatin min hamalatil arsy?" Bimalakin min hamalatil arsy. Maukah kalian aku beritahu tentang satu malaikat yang memikul arsy? Bala ya Rasulullah. Apa ya Rasulullah? Bahkan apa itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Ma baina syahmati udhunayhi ila mankibihi masirata 70 'am." Satu malaikat yang memikul arsy, jarak dari telinganya, daun telinganya sampai ke bahunya itu 700 tahun perjalanan. Itu jarak dari telinga sampai bahu. Belum dari bahu ke kaki, ke pinggang. Belum dari pinggang ke kaki. Gede banget dan tinggi. Satu malaikat itu, dan jumlahnya ada 8. Arsy itu di mana? Arsy itu ada di atas langit ke-7. Tapi nggak langsung nempel, enggak. Sebab di atasnya langit ke-7 itu ada samudra. Barulah di atas samudra itu arsy. Wa arshuhu fawqal ma. Dan arsy-nya Allah itu di atas samudra. Lah samudra itu dalamnya 500 tahun perjalanan. Jarak antar langit 500 tahun perjalanan, dan tingginya satu langit 500 tahun perjalanan. Hitung aja berapa sudah itu. Tingginya langit 500 tahun, jumlahnya ada 7. Jarak antar langit 500 tahun. Di atasnya langit ke-7 ada samudra. Ya. Wa arshuhu fawqal ma, dan arsy Allah di atas air. Arsy adalah makhluk Allah yang paling gede yang diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Perbandingannya dengan 7 langit dan 7 bumi, kata disebutkan dalam athar riwayat, itu 7 langit itu dan 7 bumi seperti 7 uang logam, dirham dan dinar. Dibandingkan dengan arsy, dia hanyalah 7 uang logam, dinar dan dirham. Dinar uang emas, dirham uang perak, yang dilempar ke padang pasir. Padang pasir itu adalah arsy. Coba perhatikan ya, betapa luasnya arsy itu. Betapa kecilnya itu langit dan bumi dibandingkan dengan arsy. Allah yang menciptakan itu semua. Wal kursi hak. Kursi itu kata pensyarah di sini baina yadayil arsy, yaitu disebutkan setelah arsy. Itu disebutkan ayatnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luas kursi Allah seluas langit dan bumi. Bayangkan ya kan, kursi. Lah kursi itu apa? Kata Ibnu Abbas, maudhi' qadamai Rabb azza wa jal. Kursi adalah tempat meletakkan kedua telapak kakinya Allah azza wa jalla. Ya, luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian
Jamaah sekalian, kita harus meyakini itu kursi. Ya. Nah, kita harus meyakini kursi Allah Azza wa Jalla. Al-kursi mawdi' al-qadamain wal 'arsyu la yuqaddiru qadrahu illa Allah Ta'ala. Kata Ibn Abbas, kursi itu tempat meletakkan kedua telapak kakinya Allah, dan arsy itu tidak ada yang bisa mengetahui luasnya kecuali Allah Jalla wa Ala. Kemudian jamaah sekalian, setelah itu penulis mengatakan begini, dan Allah, dia Allah tidak membutuhkan arsy dan seluruh makhluk yang ada di bawahnya arsy. Ini penting ya ikhwani, ini yang sangat penting untuk kita ketahui. Allah tidak membutuhkan makhluknya, semuanya, termasuk arsy. Mengapa? Mengapa ya ikhwan? Sebab Allah sudah maha kaya, mutlak. Maka itu menunjukkan bahwa Allah tidak membutuhkan makhluknya. Jadi jangan mengira bahwa Allah membutuhkan arsy untuk duduk. Tidak. Allah tidak duduk di arsy. Allah jauh tinggi di atas arsy. Allah Azza wa Jalla ghaniyun hamid, maha terpuji, maha kaya lagi maha terpuji. Jadi Allah Azza wa Jalla jauh tinggi di atas arsy bukan berarti Allah butuh kepada arsy, tapi itu semua dengan hikmah yang Allah tetapkan. Jadi Allah di mana zatnya? Di atas arsy, jauh di atas arsy. Walaupun demikian, muhitun bi kulli syai' fawqah. Walaupun demikian, Allah Azza wa Jalla menguasai, mengetahui segala sesuatu makhluknya. Walaupun Allah Azza wa Jalla maha tinggi, jauh di atas arsy. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak tersembunyi bagi Allah semua yang ada di bumi dan di langit. Walaupun Allah jauh tinggi zatnya di atas arsy, la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak tersembunyi bagi Allah yang ada di bumi dan di langit. Wallahu alimun bidatis sudur. Bahkan Allah mengetahui semua isi dadanya makhluknya. Keinginannya apa Allah tahu. Seluruh makhluk yang besar maupun yang kecil, semuanya diketahui oleh Allah. Makanya ulama mengatakan wa ilmuhu fi kulli makan. Pengetahuannya itu di seluruh makhluknya dimanapun mereka berada. Apa yang telah terjadi pada makhluknya, apa yang sekarang sedang terjadi dan yang akan terjadi, itu semua diketahui oleh Allah Jalla wa Ala, dan semua yang diketahui itu tercatat di Lauhil Mahfuz oleh makhluk yang bernama apa? Al-Qalam. Ini keyakinan. Ini keyakinan harus kita pahami ya ikhwan. Apa manfaatnya? Kita mengetahui ini. Manfaatnya bahwa kita ini merasa ada dalam hati kita muraqabatullah. Bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah dan dilihat dan didengar oleh Allah dimanapun dan kapanpun.
Kemudian dikatakan di sini wa fawqahu. yakni Allah itu di atasnya segala sesuatu. Sebagaimana yang sudah disampaikan, mengetahui segala sesuatu, dan dia Allah di atas segala sesuatu. Waqad a'jaza 'anil ihatati khalquh, dan makhluk tidak bisa menguasai seluruh makhluk dan mengetahui seluruh makhluk. Wallahi jamaah sekalian, akal kita yang Allah ciptakan itu terbatas. Coba perhatikan, apa mata kita ini yang dengan dibantu oleh mata ini akal bisa mengetahui di sekeliling kita ini. Tapi kita harus sadar bahwa mata ini tidak bisa melihat apa yang ada di dalam tanah. Kita nggak tahu apa makhluk yang ada di dalam tanah. Jangankan yang ada di dalam tanah, apa yang ada dalam tubuh kita banyak nggak tahu. Berapa jumlah urat saraf, kita nggak tahu. Berapa jumlah pembuluh darah dan isinya, kandungannya, kita nggak tahu. Banyak hal kita nggak tahu. Apa isi otak kita ini dari segala ciptaannya yang ada di dalam otak ini, kita nggak tahu isinya apa secara detail. Begitu pula yang ada di akal kita, bahkan akal kita tidak tahu di mana posisi akal kita. Saya mau tanya antum nih, akal kita itu di mana? Hah? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dalam ayat lain, afala taqilun. Mereka memiliki jantung yang tidak paham. Karena qalb itu jantung. Kemudian Allah dalam ayat lain berfirman, apakah kalian tidak berakal? Tidak memikirkan? Nah, jadi akal itu di mana? Di jantung atau di otak? Ibnu Qayyim mengatakan ada keterkaitan antara otak dengan jantung. Jantung diperintahkan oleh otak untuk memahami. Udah kita yakini aja sebagaimana nas Quran. Ya, oleh karena itu di dalam Islam orang yang membunuh dengan sengaja dan dihukum mati, kisos, itu kan dipenggal lehernya sini pakai pedang. Itu begitu terpisah itu lehernya, penjahat itu, maka jantungnya langsung berhenti. Kenapa? Karena tidak ada lagi kontak dengan otak yang menyuruh dia berdetak. Subhanallah. Banyak hal kita nggak tahu yang ada dalam diri kita. Apalagi mau mengetahui secara hakiki, hakikat sifat Allah. Jelas tidak mungkin. Maka kita meyakini nama dan sifat Allah dan segala yang gaib, termasuk arsy, kursi, itu berdasarkan wahyu yang dipahami oleh akal kita. Jadi fungsi akal, Allah ciptakan akal ini supaya kita paham wahyu Al-Quran dan hadis. Jelas ya mas sekalian tentang arsy dan kursi. Setelah itu penulis berkata, wa naqul, dan kita mengatakan, innallaha ittakhadha Ibrahim khalila wa kallamahu Allahu Musa taklima imanan wa tasdiqan wa taslima.
Kita mengatakan dan meyakini ya, bahwasanya Allah telah mengambil Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Khalil itu dari kata khullah. Khullah itu adalah a'lal hub, setinggi-tingginya cinta. Jadi Allah sangat-sangat mencintai Nabi Ibrahim. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW juga sebagai Khalil. Waqad ittakhadzani khalila. Allah telah menjadikan aku sebagai kekasih, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Ibrahim, wah, hati-hati. Karena Allah sudah marah itu. Karena menyakiti siapa? Kekasihnya. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, "Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu alayhi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi yang aku cintai, orang-orang yang aku cintai, maka aku akan mengumumkan perang tanding 1 lawan 1 dengan orang itu. Ngeri ya kawan. Kalau Allah sudah mengumumkan perang kepada seseorang karena dia menyakiti kekasihnya, ngeri dah. Kalau dia nggak segera tobat, ya azab. Kayak Abu Jahal, ya, yang musuh Rasulullah, mati di perang Badar. Kayak Abu Lahab, sampai turun surat khusus Al-Lahab, Al-Masad, pemberitahuan dari Allah bahwa Abu Lahab masuk neraka. Siapa yang memusuhi Nabi Ibrahim? Ada raja namanya Namrud. Namrud ini memusuhi Nabi Ibrahim dan tidak mau beriman dengan Nabi Ibrahim, dan dia menghalangi dakwanya Nabi Ibrahim. Dan dia mendebat Nabi Ibrahim. Dia sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan dan minta disembah oleh rakyatnya selama 400 tahun. Dan dia musuh Nabi Ibrahim. Maka Allah siksa ini Namrud di dunia sebelum mati selama 400 tahun dengan Allah mengirim seekor lalat pincang kakinya. Lalat ini pincang kakinya, masuk ke hidungnya Namrud selama 400 tahun dan tidak keluar. Yang namanya lalat masuk hidung, geli ya. Akhirnya dia minta supaya rakyatnya mengeluarkan lalat itu. Tidak berhasil. Dengan cara apapun tidak bisa. Akhirnya apa? Dia minta kepada rakyatnya, siapa yang bisa mengeluarkannya dia akan dapat hadiah. Maka rakyatnya ada yang membawa palu, ya. Bagaimana ini? Sudah, tenang aja, nanti pasti di lalatnya keluar. Maka palu itu dipukulkan di hidungnya itu. Ya, begitu dipukul, pecah udah ke tengkoraknya itu Namrud ini. Mati dia. Nah, setelah dia mati barulah lalatnya keluar. Benar keluar, tapi Namrudnya mampus. Ya. Mampus sudah dia. Wallahi azab Allah itu nyata ya kawan. Nyata, wallah nyata. Semoga Allah ampuni kita semua. Amin ya Rabb. Dan Allah berbicara dengan Nabi Musa langsung tanpa perantara Jibril. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa langsung. Benar-benar berbicara langsung tanpa perantara malaikat Jibril.
Ini jelas kemuliaan Nabi Musa. Nabi kita juga seperti itu. Kapan Allah berbicara langsung dengan Nabi Muhammad SAW? Kapan? Mi'raj. Waktu Mi'raj, naik ke langit. Ya, coba perhatikan ya ikhwan. Nabi Musa bertemu dengan Khadir, itu sudah melakukan perjalanan yang melelahkan. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Perjalanan kita ini sangat melelahkan untuk bertemu dengan Khadir ini, guru ini. Nabi Muhammad SAW lebih jauh lagi perjalanannya, ke langit dalam satu malam PP. Dan ketika sampai di langit ketujuh, terus naik ke Sidratil Muntaha, kemudian naik terus sampai pada satu tempat yang sangat tinggi. Nabi melihat cahaya. Cahaya itu adalah hijab, pembatas antara Allah dengan makhluk. Yang kata Rasulullah, kalau hijab cahaya itu diangkat oleh Allah, maka makhluk akan terbakar dengan sebab cahaya wajahnya Allah Azza wa Jalla. Jadi wajah Allah itu bercahaya, sangat kuat. Itu kalau dibuka itu hijab cahaya itu, maka nur itu dibuka, cahaya itu dibuka oleh Allah, diangkat, maka seluruh makhluk terbakar. Jadi Nabi tidak melihat Allah waktu itu langsung, tapi melihat hijab, pembatas. Nah, saat itu Allah berbicara langsung dengan Nabi Muhammad. Diperintahkan untuk sholat apa? 5 waktu. Dia dan umatnya. Jadi Nabi kita SAW Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para Nabi dan para Rasul. Maka kita mengimani itu semua, bahwa Allah berbicara dengan Nabi Musa langsung, dan kita membenarkan itu dan menerima berita itu. Begitu pula kita mengimani dan membenarkan dan menerima semua berita yang ada di Quran, Al-Quran dan hadis yang sahih dan hasan. Kemudian jamaah sekalian, penulis mengatakan rahimahullah, wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin wal kutubil munazzalati 'alal mursalin wa nashhadu annahum kanu 'alal haqqil mubin. Kita mengimani malaikat. Kita meyakini adanya makhluk namanya apa? Malaikat. Ya ikhwani, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu kata Rasulullah diciptakan dari cahaya. Dan kita tidak bisa melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Tapi malaikat itu bisa menjelma dengan izin Allah menjadi apa? Manusia. Seperti malaikat Jibril menjelma menjadi manusia tampan, seperti sahabat Dihya Al-Kalbi. Yaitu ketika menemui Rasulullah di Gua Hira dan menemui Rasulullah SAW dan mengajarkan kepada Nabi dan para sahabat tentang Islam, iman, ihsan dan tanda-tanda kiamat. Kemudian di mana malaikat ya ikhwan? Tinggalnya di mana malaikat? Fis samawat, di 7 langit. Jadi langit itu ada 7, itu penuh dengan malaikat. Itulah tempatnya malaikat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, la yafturun, mereka tidak pernah bosan, tidak pernah meninggalkan zikir, tasbih dan tahmid, terus menerus.
Tidak ada satupun tempat sejengkal di langit kecuali ada malaikat yang sedang sholat atau ruku atau sujud. Iya. Dan malaikat ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, semuanya memiliki sayap. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, uli ajnihatim matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Malaikat ini adalah makhluk yang memiliki sayap minimal 2, 3, dan 4, dan ada yang dilebihkan dari 4 sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Contohnya siapa? Malaikat Jibril, lahu 600 janah wa qad saddal ufuq. Malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Indahnya ya kawan, ciptaan Allah yang namanya malaikat Jibril ini. Dia memiliki 600 sayap. Antum pernah gak lihat burung apa itu yang memiliki itu yang indah ya sayapnya itu ya. Ketika mekrok itu indah sekali. Itu cuma berapa itu? Sedangkan malaikat Jibril 600 sayapnya. Tingginya dari langit sampai bumi. Itu satu malaikat itu. Tingginya dari langit sampai bumi. Makanya beliau kalau dilihat sama Nabi itu duduk di antara langit dan bumi, sedang duduk dia. 2 kali dilihat oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk aslinya. Yang pertama di mana? Di Ajyad Mekah. Yang kedua di mana? Di Sidratil Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Sungguh Nabi telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, memiliki 600 sayap itu. Yang kedua kali di Sidratil Muntaha waktu Mi'raj. Indaha jannatul ma'wa. Di dekat Sidratil Muntaha itu ada surga ma'wa. Dan Nabi juga melihat dengan mata kepalanya surga itu. Bahkan Nabi sempat masuk, diizinkan masuk waktu itu, dan Nabi melihat Al-Kautsar, sungai Al-Kautsar yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi memegang tanahnya di situ. Fa idza turabuhal misk. Itu tanahnya terbuat dari misik. Misik itu kasturi. Kasturi yang mahal ini, bukan yang 5 ribuan, yang mahal ya. Ya. Kemudian kerikilnya dipegang sama Nabi. Husaba'uhal lu'lu'. Itu kerikilnya itu adalah mutiara dan permata. Kerikilnya lo mutiara dan permata. Dan Nabi sempat melihat rumah di surga. Waktu itu Nabi melihat ada wanita di situ sedang berwudu di luar situ. Wudu, wanita itu berwudu, bidadari berwudu, bayangkan coba. Terus Nabi tanya kepada Jibril, liman hadza Jibril, ini milik siapa ini rumah dan istrinya itu? Kata Jibril, li Umar, miliknya Umar bin Khattab. Maka Nabi cerita sama Umar. Kata Nabi, sekiranya aku tidak teringat cemburumu, saya akan banyak bertanya. Tapi aku teringat dengan cemburumu, wahai Umar, maka saya sudahi pertanyaan. Kata Umar sambil nangis, beliau mengatakan, apakah denganmu aku cemburu ya Rasulullah? Justru dia senang dengan kabar gembira itu. Ahlul Jannah dia. Jamaah sekalian. Kemudian berapa jumlah malaikat? Siapa yang tahu? Saya pengen dengar dari antum nih.
Berapa jumlah malaikat di langit? Hah? Hanya Allah yang tahu. Barakallahu fiik. Itu fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Hanya Allah yang tahu. Dalilnya kata beliau, yaitu ketika Rasulullah SAW di langit yang ketujuh, waktu Mi'raj, Baitul Ma'mur itu apa? Itu kiblat. Kiblatnya siapa? Malaikat. Kalau sholat di langit ketujuh itu kiblatnya di situ, Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur itu posisinya vertikal, persis di atasnya Ka'bah yang ada di Mekah. Jadi kalau Baitul Ma'mur itu dijatuhkan oleh Allah lurus, akan menimpa Ka'bah. Dari sini kita bisa paham bahwa sebenarnya posisi kota yang paling dekat dunia ini, di kota di dunia yang dekat dengan langit, kota Mekah. Malang ini di bawah ya akhi, samping, ya. Jadi sebenarnya langit itu posisinya ada di atas kota Mekah. Jaraknya 500 tahun perjalanan. Nah, ketika di Baitul Ma'mur, kiblatnya malaikat, Nabi SAW melihat ada 70.000 malaikat sedang tawaf 7 kali putaran. Setelah mereka sholat, tawaf, selesai tawaf 7 kali, sholat kan 2 rakaat, namanya sholat tawaf. Maka 70.000 rombongan malaikat ini pergi meninggalkan Baitul Ma'mur. Terus apa kata Rasulullah? Datang lagi rombongan 70.000 lagi. Yang 70.000 pertama tadi gak balik sudah. Jadi bergiliran, antri. Datang lagi 70.000. Ya, tawaf 7 kali putaran dan sholat. Terus begitu datang lagi rombongan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, berdasarkan hadis itu, maka jumlah malaikat hanya Allah yang tahu berapa pastinya. Sangat banyak. Long langit itu penuh dengan malaikat. Kemudian jamaah sekalian, yang wajib kita imani bahwa semua malaikat itu punya nama. Hanya saja Allah tidak memberitahu kepada kita semuanya. Yang diberitahukan sedikit sekali. Satu, namanya Jibril. Dan tugasnya menyampaikan wahyu, kitab, ilmu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Dua, malaikat mungkar nakir. Nah, yang terbaik dulu Mikail. Mikail ini ditugasi oleh Allah Azza wa Jalla untuk membagi hujan. Ya, mengatur hujan atas izin Allah. Kemudian Israfil, ini malaikat yang mulia yang nomor 3. Tugasnya adalah meniup sangkakala. Antum tahu nggak sangkakala itu segede apa? Allahu a'lam. Ada ulama mengatakan gede lubangnya itu setinggi, maksudnya lubang bagian luarnya itu antara langit sampai bumi. Mengapa? Karena ketika tiupan sangkakala yang kedua, seluruh nyawa makhluk, manusia, jin, hewan, termasuk malaikat, itu keluar dari sangkakala itu. Jangan diartikan trompet lah. Masa trompet? Sangkakala itu yang terbaik. Iya. Dialah yang meniup 2 kali tiupan sangkakala. Tiupan yang pertama apa? Kehancuran alam semesta, kiamat. Tiupan yang kedua, kebangkitan. Itulah malaikat Israfil tugasnya. Kemudian ada lagi malaikat yang disebut namanya oleh Allah dan Rasulnya lewat wahyunya, yaitu siapa? Pimpinan penjaga surga siapa? Ridwan.
Adapun anggotanya banyak sekali. Satu orang penduduk surga yang paling rendah, ya, itu memiliki pembantu aja 1000. Itu yang paling rendah itu. Apalagi yang lainnya yang lebih tinggi. Kemudian jamaah sekalian, malaikat pimpinan malaikat penjaga neraka siapa? Malik namanya. Yang dilihat oleh Rasulullah tidak pernah senyum waktu Mi'raj. Siapa itu? Gak pernah senyum dia. Ngeri ya. Ngeri ya kawan. Azab buat orang kafir. Kemudian ada lagi malaikat Munkar Nakir, disebut oleh Nabi itu. Siapa dia? Dia ditugasi oleh Allah. Dua malaikat itu ditugasi untuk menanyakan kepada setiap orang yang masuk alam kubur. Siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Nah, itu harus siap-siap kita jawabannya mulai sekarang. Dan jawabannya harus benar, karena tidak bisa ngerepek-ngerepek ya. Tidak ada lagi internet di alam kubur. Mau ngerepek bawa HP gak bisa. Gak ada sinyal di alam kubur. Ya, jadi harus dipersiapkan jawabannya mulai sekarang dengan mengamalkan Islam, mempelajari Islam dan mengamalkan Islam. Malaikat Munkar Nakir. Ada malaikat yang disebutkan pekerjaannya tapi tidak disebutkan namanya, yaitu malaikat yang pencatat sebelah kanan kiri. Disebutkan pekerjaannya, raqib, mengawasi, melihat, atid, mencatat, tidak pernah lupa. Itu sifat, itu bukan nama itu. Dan mereka bergantian naik, turun waktu subuh. Ya, yang turun waktu subuh itu menjaga kanan kiri itu, mencatat itu. Nanti naik waktu asar. Ada lagi yang turun waktu asar, gantian mencatat perbuatan manusia itu sampai subuh. Kumpulnya di mana malaikat itu? Yang turun waktu subuh dan naik waktu asar, dan turun waktu asar naik waktu subuh. Kumpulnya di mana? Masjid. Masjid. Waktu sholat subuh dan asar. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jamaah sekalian, maka jangan sampai lupa kita sholat berjamaah 5 waktu, ya, di masjid. Nah, dan banyak lagi malaikat yang kita tidak tahu namanya, tapi disebutkan apa? Pekerjaannya. Ada sebuah hadis Nabi memberitakan begini: idza kharaja ibnu Adam min baitihi, jika anak Adam itu keluar dari rumahnya dalam rangka untuk berbuat baik, keluar rumah ya, maka disambut oleh malaikat dengan bendera, membawa bendera. Maka dia dikawal oleh malaikat ini yang bawa bendera ini sampai dia balik lagi ke rumah. Tapi kalau orang keluar rumah mau maksiat, akan dikawal oleh jin, syaitan dengan benderanya sampai dia balik. Dari situ kita bisa tahu berapa jumlah malaikat yang menemani kita ya kawan. Kanan kiri ya. Kemudian satu lagi yang bawa bendera. Ada lagi 2 kata Syekh Ibnu Utsaimin, yaitu yang ada di depan dan belakang. Itu yang menjaga kita. Alladzina yata'aqabuna fikum, yang bergantian menjaga kalian. Jadi ada berapa malaikat sudah? 5 malaikat yang menemani kita kalau kita beraktivitas di luar rumah atau di rumah. Dilihat oleh malaikat dan dicatat. La yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang diucapkan oleh manusia kecuali dicatat oleh malaikat kanan kirinya.
ya yang melihat dan mengawasi dan mencatat. Jadi saya sering ditanya sama teman-teman, Ustaz, sama siapa antum sini? Saya sama malaikat. Betul nggak jawaban saya? Harusnya begitu kita itu. Jangan selalu bilang sendiri aja, sendiri aja. Lah, ente ada makhluk yang menemanimu loh. Malaikat. Makanya Hasan al-Basri, ulama tabi'in, ketika memakai parfum itu diletakkan di sini dan di sini. Ya, ditanya kenapa kau letakkan di sini sama di sini? Aku ingin malaikat yang ada di kanan kiriku ini senang mencatat apa yang aku ucapkan dari bacaan Quran dan lain-lain. Kan wangi kan? Wangi. Dianjurkan berwudu ketika mau baca Quran dan menyentuh Al-Quran. La yamassul Quran illa tahir, kata Rasulullah. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali sudah dia suci, bersuci. Ya. Bahkan malaikat yang ada di langit tidak bisa menyentuh apa namanya? Lauhul Mahfuz, Quran ada di Lauhul Mahfuz illal mutahharun, kecuali malaikat yang disucikan. Begitu pula manusia di dunia tidak boleh menyentuh mushaf Quran itu kecuali dia bersuci, wudu. Ini fatwa dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan para ulama yang lainnya. Baik. Dan malaikat ini jamaah sekalian adalah yang senantiasa mendukung kita di dunia, orang muslim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian dia istiqamah di atas Islam sampai mati, maka turunlah para malaikat. Kapan turunnya malaikat itu? Ya, malaikat turun menemani mukminin yang istiqamah. Ya, itu setiap hari ditemani, diingatkan sholat subuh kadang-kadang. Ya kan, antum pernah nggak bangun-bangun tiba-tiba bangun? Itu diingatkan oleh malaikat karena antum tidur dalam keadaan berwudu dan berdoa dan berzikir. Kemudian malaikat juga turun waktu menjelang mati. Hamba itu menjelang mati didatangi oleh malaikat rahmat, dan malaikat rahmat itu berkata, alla takhafu wa la tahzan. Kau tidak perlu takut dengan apa yang akan terjadi di akhirat, dan tidak pula bersedih hati dengan apa yang terjadi sebelum ini pada masa lalu. Ya, kamu nggak usah takut karena Allah sudah mengampunimu dan menerima amalmu. Kapan lagi malaikat mendatangi kita? Insya Allah, yaitu waktu hari kebangkitan. Ketika bangkit dari alam kubur, itu didatangi malaikat lagi. Jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, kabar gembira buatmu dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Nahnu awliya'ukum fid dunya wa fil akhirah. Kamilah yang menemanimu, setia menemanimu dan mendukungmu dunia akhirat. Allahu Akbar. Begitu pula ketika masuk syurga, disambut oleh malaikat, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan untukmu, amalmu baik, maka masuklah ke dalam syurga kekal. Maka marilah kita malu ya ikhwan dengan makhluk yang bernama malaikat ini. Semoga Allah beri kita rasa malu, ya, terus menerus, ya, malu dengan malaikat yang senantiasa menemani kita.
Dan ini kesempatan buat kita, mumpung ada malaikat yang menemani kita di kanan kiri ini, kita bikin dia sibuk dengan apa? Mencatat amal yang baik dari kita. Zikir. Zikir terus menerus. Kata Rasulullah, uzkurullah fi kulli hajarin wa syajarin. Berzikirlah kamu mengingat Allah dengan lisan dan hatimu sepanjang kau menemui batu dan pohon. Itu pesan dari Nabi itu. Sahih di situ. Jadi dimanapun kita berada zikir, kecuali di dua tempat, di WC atau ketika jima, sedang jima dengan istrinya, itu makruh berzikir. Di luar itu berzikirlah. Bahkan Nabi selesai jima, Nabi berzikir dalam keadaan junub itu. Baca subhanallah, alhamdulillah, boleh. Wanita haid juga boleh berzikir. Kemudian ikhwan sekalian, barakallahu li wa lakum. Apakah malaikat itu punya syahwat? Tidak. Malaikat tidak menikah. Hum yamutun. Mereka itu mati, tapi Allah ciptakan lagi yang lainnya. Bahkan pada hari kiamat ketika ditiup sangkakala yang kedua, yang pertama, Allah tanya kepada malaikat maut, siapa yang masih tersisa dari kalian? Kata malaikat maut, saya, malaikat Jibril, dan malaikat Israfil. Tinggal 3 itu saja. Yang lainnya udah mati malaikat. Manusia apalagi udah mati semua. Jin juga dan hewan. Setelah itu Allah berfirman kepada malaikat maut, matikan itu Jibril dan Israfil. Maka dimatikan. Setelah itu Allah tanya lagi kepada malaikat maut. Ini ada athar seperti itu. Siapa yang tersisa? Saya ya Rabb, kata malaikat maut. Jadi namanya malaikat maut ya ikhwan, bukan malaikat Israel. Sebab kata Syekh Al-Albani, tidak ada hadits yang sahih tentang nama Israel untuk malaikat maut. Yang ada itu di Quran, malakul mautil ladzi wukila bikum. Dia adalah malaikat maut yang diwakilkan untuk kalian yang mencabut nyawa, yang menggenggam nyawa orang mati. Maka Allah berfirman kepada malaikat maut, matilah kamu. Matilah malaikat maut. Begitu jamaah sekalian. Yang kekal adalah Allah, tidak akan mati. Wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Dan kekallah wajah Rabbmu yang maha agung lagi maha terhormat. Jadi malaikat itu mati. Ada yang mati, ada yang dihidupkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Ada malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk menghadiri majelis ilmu. Dalam hadis disebutkan dalam Sahih Targhib bahwa malaikat itu mendatangi majelis ilmu itu bertumpuk-tumpuk dengan sayapnya itu, saking banyaknya sampai sondol langit sayapnya. Allahu Akbar. Terus apa yang dilakukan oleh malaikat ketika di majelis ilmu itu? Mendoakan mereka. Dan mereka melapor kepada Allah apa saja yang diucapkan doa-doa orang-orang yang hadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Panitia sampai jam berapa ini? Tanya jawab mulai jam 9:30 biasanya Ustaz. Baik. Selesainya Ustaz. Baik. Tanya jawab setelah itu ya. Oke Ustaz. Baik. Kemudian jamaah sekalian, kita selesaikan dulu masalah malaikat ini. Pembahasannya maksudnya. Bahwasanya ketika malaikat Munkar Nakir bertanya kepada setiap manusia yang dikubur atau mati,
Kapan pertanyaan itu ditanyakan? Yaitu ketika orang itu dimasukkan liang lahat. Kemudian diuruk, maka datanglah dua malaikat itu dengan membawa mirzabah. Kata Rasulullah, mirzabah itu pentung, gada, ya. Kata Rasulullah, pentungnya malaikat Munkar Nakir itu, kalau misalnya dipukulkan ke gunung, gunung itu jadi debu. Dan malaikat itu menyuruh duduk, ijlis, duduklah kamu. Kemudian dia bertanya, man rabbuka? Ada 5 pertanyaan loh ya, bukan cuma 3, 5 dalam hadis. Yang pertama, siapa Rabbmu? Ini siapa yang menciptakan kamu dan yang memiliki dan mengaturmu, yang kamu sembah di dunia itu siapa? Kalau orang mukmin dia jawab Allah, Rabbku Allah. Karena dia menyembah Allah di dunia. Kalau orang kafir dia bilang la adri. Aku tidak tahu. Itu orang kafir yang tidak beribadah kepada Allah. Yang kedua, wa man nabiyyuk? Siapa nabi yang kau ikuti di dunia, yang kau teladani dan kau amalkan ajarannya? Kalau orang muslim dia mengatakan Nabi Muhammad. Maksudnya di sini umat kita ini, umat Nabi Muhammad. Kalau umatnya Nabi Isa ya mengikuti Nabi Isa. Maka di sini pentingnya kita mempelajari petunjuk Nabi Muhammad. Pertanyaan yang ketiga, madinuk? Kalau orang kafir nggak bisa jawab ya, nggak bisa jawab dia. Jawabannya nggak bener dah. Madinuk, apa agamamu? Ini apa agama yang kamu yakini di dunia dan kamu amalkan? Kalau dia orang Islam, dini al-Islam. Kemudian yang pertanyaan yang keempat, malladzi hamala hadzal rajul? Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu? Laki-laki itu apa yang dia bawa? Jawabannya adalah kalau orang Islam, Al-Qur'an dan sunnah, hadis. Pertanyaan yang kelima, ma ilmuka bihi? Ini apa ilmumu tentang wahyu ini? Al-Quran dan hadis itu. Maka orang muslim itu menjawab, qara'tu ma fihi wa amiltu bihi. Aku membacanya, yakni membaca Al-Quran dan hadis, dan aku mengamalkannya. Orang kafir dan munafik dan fajir, jawabannya apa? La adri, aku tidak tahu. Inni sami'tun nas yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar orang mengatakan sesuatu, aku ucapkan. Maka malaikat menjawab, innaka ma talaita wala daraita. Kau tidak pernah tahu dan kau tidak pernah baca. Menyesal dia, dipukul sama malaikat dari 2 telinganya. Dia berteriak, didengar oleh seluruh makhluk di sekitarnya itu, kecuali manusia dan jin. Ada burung namanya burung apa ya, yang suka bisa menirukan ucapan manusia itu, beo atau petet atau apa itu ya. Itu pernah ada seorang bikin video, konten video, burung beo ini kan bisa menirukan ucapan yang dia dengar, atau yang semisal dengan beo, dibawa ke kuburan dan dia berteriak-teriak menirukan teriakan yang ada di kuburan itu. Burung mendengar karena dia bukan jin, bukan manusia. Dia mendengar, hewan mendengar. Yang tidak mendengar itu manusia dan jin saja. Ketakutan itu burung itu, karena teriakan-teriakan di alam kubur. Mendengar dia. Tapi walaupun misalnya burung beo itu diam saja karena dia sakit, sariawan atau apa gitu di lehernya ya, nggak bisa ngomong, kita tetap meyakini adanya siksa kubur
berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Walaupun burung beo dan semisalnya tidak berteriak-teriak. Jadi jangan menggunakan dalil burung ya. Itu hanyalah istiqnas saja, istiqnas. Istiqnas itu untuk menguatkan Quran dan Sunnah. Untuk menguatkan Al-Quran dan Sunnah. Barangkali nanti di antara antum punya burung beo atau yang semisalnya datang ke kuburan non muslim, yang non muslim aja ya. Nah, setelah itu dibikin video, coba ceritakan sama saya nanti, kirim ke WA ya, bagaimana nanti hasilnya. Allah musta'an. Ya, sampai di sini jamaah sekalian. Barangkali ada yang mau bertanya, fadhol ya admin. Baik Ustadz, ada pertanyaan. Ustadz, bagaimana jika kita setiap kali mengkaji sifat-sifat Allah seperti ini, tanpa sadar kita membayangkan yang misalkan kaki Allah gitu Ustadz, tanpa sengaja kita seperti membayangkan itu, seperti diangkat malaikat 8 gitu, kita membayangkan seperti itu. Apakah hal seperti itu tanpa kita sadari berdosa Ustadz? Kita meyakini semua yang gaib, termasuk arsy, kursi. Allah punya betis. Allah punya betis, berarti Allah punya kaki dan telapak kaki. Maudhi' qadamir Rabb, Allah punya telapak kaki, Allah punya betis. Tapi tidak sama dengan makhluk. Mana dalilnya bahwa Allah punya betis? Surat Al-Qalam, yauma yukshafu an saq. Pada hari kiamat Allah menampakkan betisnya kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin sujud semuanya yang sholat di dunia. Dari mana dalilnya bahwa Allah punya telapak kaki? Ini Allah bertanya kepada neraka Jahannam, halim talati, apakah kamu sudah penuh wahai neraka? Wa taqul hal mim mazid. Kemudian neraka itu mengatakan, apakah ada tambahan ya Rabb? Ya, maka karena sudah tidak ada lagi orang kafir yang dimasukkan neraka Jahannam, maka Allah meletakkan telapak kakinya di neraka itu, sampai neraka Jahannam mengatakan qattu, penuh. Udah, kita meyakini bahwa Allah punya betis, Allah punya telapak kaki, tapi tidak sama dengan makhluk hakikatnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu, baik zatnya maupun nama dan sifatnya. Tidak sama dengan seluruh makhluk. Kita meyakini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, tanpa membayangkan hakikatnya, tanpa menanyakan hakikatnya. Karena hanya Allah memberitakan itu tidak semuanya, sebagian saja. Sudah kita meyakini berdasarkan makna dalam bahasa Arab. Seperti tangan, Allah punya tangan, jumlahnya 2. Dalam surat Sad, Allah Azza wa Jalla menyatakan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Yang aku ciptakan Adam itu dengan 2 tanganku. Dan Rasulullah menyebut bahwa kedua tangan Allah itu namanya kanan. Namanya kanan, namanya saja kanan, karena tidak ada nama kiri bagi Allah. Nama kiri itu hanya ada pada manusia atau hewan atau jin. Sehingga kalau tangan kanan untuk memberi dan makan, kalau tangan kiri untuk cebok. Bagi Allah tidak ada seperti itu. Kedua tangannya itu maha mulia, dan kedua tangannya Allah itu maha besar. Wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Pada hari kiamat, di tangan Allah seluruh bumi ini, di dalam genggaman tangannya. Wasamawat matwiyatun biyamini. Langit-langit dilipat dengan tangan kanannya.
Allahu Akbar. Kalau kita mengimani semua ini dan mengamalkan ajaran Allah Azza wa Jalla, itu Islam, insya Allah kita akan melihatnya di syurga. Kita akan melihat Allah di syurga. Kalau di padang mahsyar itu kita melihat petisnya Allah. Ada lagi ulama mengatakan betul-betul nanti Allah menampakkan dirinya waktu menyuruh kaum muslimin, mukminin ke jembatan menuju surga. Iya. Tapi yang pasti mukminin, mukminat akan melihat Allah, wajah Allah di surga. Jelas itu. Kita harus meyakini itu. Kapan? Hari apa? Hari Jumat. Jadi Allah menampakkan wajahnya pada hari Jumat. Dan Allah mengucapkan salam dalam hadis bahwa Allah berbicara kepada ahlul jannah, assalamualaikum ya ahlul jannah. Masya Allah, Allah beri salam kepada ahlul jannah. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Ya Allah, golongkan kami ke dalam golongan mereka ya Allah, amin. Dan Allah Azza wa Jalla menyapa ahlul jannah. Maukah kalian aku beri yang lebih baik lagi, yaitu aku tidak akan marah kepada kalian selama-lamanya. Jadi ahlul jannah itu kekal di surga. Jannah itu sebenarnya ya ikhwan, jannah kalau diartikan surga itu kurang rinci. Sebenarnya jannah itu kebun lengkap dengan tanaman, buah-buahan lengkap, dan di dalamnya ada rumah-rumah yang mewah dari emas, perak, dan mutiara, permata. Dan di dalam rumah-rumah istana itu ada istri-istrinya. Banyak istrinya. Satu rumah aja ada 70. Karena ada 70 kamar. Itu orang yang paling rendah loh itu. Ya, jadi yang punya istri cuma satu di dunia, sabarlah. Sabar. Daripada gegeran terus ente. Ya kan? Macam-macam nanti. Zaman sekarang ini cemburunya wanita luar biasa. Maka bagi yang istrinya cuma satu di dunia, sabarlah. Karena Rasulullah memberitakan bahwa orang yang paling rendah di surga itu satu istananya itu ada 70 kamar dan 70 pintu udah pasti. Setiap kamar ada istrinya. Hitungan dewe berapa sudah itu? Itu baru satu rumah loh itu. Nah, rumahnya banyak. Ya, senyum-senyum laki-laki. Itu ya kawan. Tapi ya akhi, ada lagi pertanyaan? Pertanyaan berikutnya Ustadz, kapan datang dan waktunya pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur, dan apakah jika tidak kapan datang dan waktunya pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur? Taib. Dan apakah jika tidak sesuai pertanyaan maka para malaikat akan langsung menyiksa kubur sebelum ke surga atau neraka? Nabi memberitakan SAW itu ketika wudi'a fil qabr, yakni diletakkan di liang kubur, kemudian diuruk, langsung didatangi malaikat. Langsung, makanya kita doakan dia, ya Allah teguhkanlah dia dengan kalimat yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teguhkan dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Doakan itu ketika sedang nguruk, dan ketika nguruk itu jangan diinjek-injek ya. Karena Rasulullah melarang duduk di atas kuburan. Lah ini malah nginjek-injek. Kita dilarang duduk di atas kuburan yang di bawahnya ada mayat. La tajlisu soal kubur. Jangan kalian duduk di atas kuburan yang di bawahnya ada mayat. Lah ini malah diinjek-injek sama orang ketika nguruk itu. Jadi ketika nguruk itu jangan diinjek-injek, udah diuruk begitu saja.
Nah, begitu diuruk itu, datanglah malaikat Munkar Nakir. Dan Nabi memberitakan sallallahu alaihi wasallam bahwa orang mukmin bisa jawab semuanya, alhamdulillah. Yang tidak bisa jawab itu disebut oleh Nabi munafik, orang yang pura-pura Islam, dan kafir jelas, dan fajir. Fajir ini kafir. Kalau dia orang Islam, selama dia muslim, insya Allah bisa jawab. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh, baik di dunia maupun setelah mati, di akhirat, yakni di alam kubur juga. Ya, jangan sampai kita keluar dari Islam, baik sadar atau enggak sadar. Mari kita berada di atas Islam, pertahankan Islam ini dengan ilmu dan amal sampai mati. Tidak lama kok mati itu. Di dunia ini sebentar. Ya ikhwan. Kemudian disiksa, iya disiksa orang kafir dan munafik disiksa. Orang Islam bagaimana? Iya, ada yang disiksa. Lah kenapa disiksa orang Islam itu di alam kubur? Karena ada dosa-dosa yang dia tidak selesaikan di dunia. Apa itu yang menyebabkan dia disiksa kubur? Yaitu kencing. Dia tidak membersihkan kencing. Apalagi dosa besar yang lebih besar daripada kencing. Orang yang tidak cebok aja disiksa, apalagi dosa yang lebih gede daripada itu. Jadi siksa kubur itu ada karena akibat dosa-dosa besar, atau mengadu domba orang, itu juga disiksa. Nasallahu salamat al-afiyah. Bedanya kalau orang Islam disiksa itu tidak terus menerus, tidak terus menerus. Tapi orang kafir disiksa di alam kubur itu terus menerus sampai kiamat. Semoga Allah ampuni kita ya kawan. Nah, itulah bahayanya dosa-dosa kalau dibawa mati. Mari kita tobat mumpung masih hidup. Ada lagi pertanyaan? Satu pertanyaan terakhir Ustadz. Iya. Apakah semua manusia di dunia di alam kubur mendapatkan himpitan kubur? Nah itu dia. Ini barusan saya mau sampaikan. Kata Rasulullah, kalau sekiranya ada manusia yang selamat dari himpitan kubur, maka Nabi menyebut ada satu sahabat, lupa saya namanya itu. Di situ menunjukkan bahwa semua orang terhimpit. Cuman ada yang sampai parah, yaitu ini orang kafir yang parah itu sampai takhtalifa adla'u. Ini rusuk kanan kiri ini bertemu. Saking kerasnya dan kuatnya itu himpitan. Kalau orang mukmin ya dihimpit tapi tidak sampai remuk. Insya Allah. Yani apa namanya? Itu sebenarnya juga sebagai kabar gembira buat dia. Kalau dia kafir itu remuk dia, maka dia berbahagia ternyata tidak sampai remuk, istilahnya tidak sampai hancur lebur dengan himpitan itu. Ya ini dijepit sebentar saja. Setelah itu dia mendapatkan nikmat yang banyak di alam kubur. Yaitu apa? Satu, diluaskan kuburnya. Dua, diberi cahaya kuburnya. Kemudian dibukakan pintu ke arah surga. Jadi di alam kubur itu ada pintu yang bisa kalau dibuka itu bisa melihat surga. Pagi dan sore dibuka sehingga mengalir bau harum. Dan kata Rasulullah, nyawanya orang mukmin itu di surga. Berarti lewat mana? Lewat pintu itu. Dia menuju surga dan makan minum di surga. Nyawanya saja. Sedangkan jasadnya di alam kubur, alam barzakh. Sahih di situ. Nasamatul mu'min ala tairin khudrin tasrahu fi ajaril jannah. Bahwa nyawanya orang mukmin setelah melewati proses itu, pertanyaan itu ya, itu di surga. Berubah menjadi burung hijau yang makan buah-buahan, makanan, minuman di surga. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, berdasarkan hadis itu,
bahwa orang mukmin ketika di alam kubur yang pertama kali mendapatkan makanan itu adalah nyawanya. Wa jasaduhu taba'a, sedangkan badannya mengikuti, menikmati belakangan. Nyawanya dulu makan, baru badannya. Kalau di dunia, kata Syekh Ibnu Utsaimin, antum ketika minum kopi, makan nasi goreng misalnya nih, yang pertama kali merasakan nikmatnya nasi goreng itu apa? Badan kita. Waruh taba'a, roh mengikuti setelah itu. Kebalikan daripada kehidupan di alam kubur. Antum ini ahlul jannah, orang mukmin yang mendapatkan nikmat di alam kubur, ya kawan sekalian, itu tanpa usaha, tak perlu bekerja, tak perlu berdagang, tinggal dia istirahat, dikasih makan oleh Allah. Kalau kehidupan di dunia harus cari uang dulu, berdagang dulu, bekerja dulu, baru setelah dapat fulus cari makan. Sabarlah di dunia, wahai muslim, wahai mukmin. Ya, kita beramal ini di dunia untuk kebahagiaan setelah mati. Ya, di dunia juga bahagia kita, insya Allah. Tapi kita ingin bahagia setelah mati, itu yang sangat penting, karena umurnya lebih lama itu. Di alam kubur lama sampai kiamat, di alam akhirat lebih lama lagi, kekal triliunan tahun, tidak akan habis. Mari kita pikirkan itu ya ikhwan, dan kita amalkan. Demikian ya ikhwani, barakallahu li wa lakum, kajian kita pada duha kali ini. Apa ada yang mau bertanya secara langsung barangkali di ikhwan di sini? Ya, silakan. Silakan kalau mau. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, masalah ruh atau arwah itu, kalau di masyarakat itu ada istilah arwah yang bergentayangan. Itu gimana Ustadz? Bagus sekali pertanyaannya. Ya ikhwan, orang kalau mati, copot nyawanya, kemudian setelah melewati proses ke langit, kemudian segera dikirim lagi ke alam kubur dan menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir, berkumpul lagi itu rohnya di alam barzakh, alam kubur. Maka dia tidak mungkin bisa balik lagi ke dunia. Ya, tidak bisa, tidak diizinkan oleh Allah balik rohnya itu. Jadi tidak ada istilah roh bergentayangan, tidak ada. Itu adalah keyakinan agama lain yang mengatakan bahwa nyawa manusia itu yang mati itu masih bergentayangan di dunia selama 40 hari. Itu keyakinannya orang Hindu. Kalau Islam tidak. Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kita meyakini bahwa roh kalau sudah copot maka tidak akan bisa balik lagi ke dunia, tapi akan dipertemukan dengan jasadnya di alam lain, alam kubur. Begitu. Tidak bisa, tidak ada lagi jatah balik, karena sudah habis hidupnya. Jatah hidupnya di dunia sudah habis. Iya. Maka tidak benar kalau ketika nyawa bergentayangan di dunia terus harus diselamatin selama 40 hari. Itu bukan dari Islam. Ada lagi istilah roh jahat. Sebenarnya roh, ya, itu ada dua macam. Ada roh mutmainnah,
Ada ruh khabithah, ruhnya orang mukmin yang tenang, baik. Ada ruhnya orang kafir, buruk. Iya. Mungkin yang mereka maksudkan roh jahat itu adalah jin yang menyakiti. Bagaimana cara mengusirnya? Cara mengusirnya dengan dibacakan surat Al-Baqarah di rumah-rumah kaum muslimin, bukan dengan cara mengumpulkan sesajen untuk bau rekso atau untuk mayat yang ada di kuburan tertentu untuk mengusir roh jahat dari kampung-kampung. Tidak bisa itu. Tambah banyak itu jinnya itu. Kalau yang dimasukkan roh jahat adalah jin, setan, tambah banyak. Anehnya sekarang banyak orang Islam nyetel dangdut di rumahnya, dari mulai melek bangun tidur sampai kate turu. Di mana itu? Di sana, di desa-desa itu ya. Semua dengan nyetel dangdut dari mulai ba'da subuh sampai maghrib. Kadang malam lagi disetel lagi. Oplosan buat apa itu? Ya. Dengan bahasa Jawa itu, ya kan? Nah, akhirnya rumah-rumah mereka banyak jinnya, setan. Karena mengundang setan. Lah mereka baca Quran di mana? Di kuburan. Jadi ngungsi sudah, jin-jin yang ada di kuburan pindah ke rumah-rumah sudah. Mari kita baca Quran di rumah ya kawan. Ya, supaya jin-jin itu keluar dari rumah. Kita orang aja kalau ada tikus piti, corot ada di rumah, di dapur, itu udah ketakutan itu ke rumah itu, anggota rumah tangga itu. Pasang itu rumah perangkap tikus. Lengkap dengan perangkapnya di situ. Itu satu tikus. Tapi banyak orang tidak menyadari bahwa di rumahnya banyak setan dan dia tenang-tenang saja. Tidak diusir dengan bacaan Al-Quran. Ya, itulah pembahasan tentang roh jahat. Maksudnya adalah setan. Diusir dengan bacaan Quran. Surat Al-Baqarah. Inna syaitan yafiru minal baiti alladhi yuqra'u fi suratul Baqarah. Syaitan jin akan lari dari rumah jika dibacakan oleh penghuninya surat Al-Baqarah. Wa fi riwayat 3 ayyam, 3 hari. Selama 3 hari dia pergi dari rumah. Syaitan ini kalau ada di rumah, wah, musibah. Bikin anak-anak itu bertengkar terus. Dia mencuri makanan dan minuman dan lain sebagainya. Mengadu domba dan merusak suami istri dan lain sebagainya. Itu jin. Bagaimana kalau ada penampakan jin di rumah? Jangan takut. Bacakanlah Al-Baqarah, ayat kursi. Bacakan itu terus setiap hari. Insya Allah tidak ada lagi penampakan. Kalau sahabat pernah jin itu menampakkan dirinya mirip seperti anjing. Tangannya itu. Wajahnya wajah manusia, tapi buruk. Tangannya kayak anjing. Ya jalannya kayak anjing begitu. Dengan 4 kaki. Itu sama sahabat, siapa lupa saya namanya, Ubay bin Ka'ab kalau nggak salah. Ada 3 sahabat yang meriwayatkan itu. Melihat penampakan jin. Karena mencuri makanan di Baitul Mal. Maka sahabat Ubay ini tanya, kamu jin apa manusia? Dia bilang jin. Jin. Coba sini tanganmu. Dilihat tangannya. Fa idza yaduhu yadu kalbin. Tangannya mirip kayak tangannya anjing. Jadi kalau sahabat begitu ya kawan, ada penampakan malah dideketi, pegang. Kalau kita orang gimana ya kawan? Iya, nggak usah takut. Kita setelah mendengar berita ini nggak usah takut. Karena jin itu takut sama manusia, orang Islam.
Bacakan aja Al-Quran dan ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan meyakini dan memahami itu isti'adzah, maka Allah akan jauhkan itu penampakan itu. Jadi dia menampakkan diri menjelma menjadi manusia tapi buruk wajahnya dan tangannya kayak anjing. Ada yang pernah lihat di sini penampakan? Pernahkah? Gak usah takut. Ya, tenang saja. Baca ayat kursi. Baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dengan keras, bacakan aja. Insya Allah dia pergi. Begitu ya ikhwan. Pernah jin menampakkan diri di hadapan Khalid bin Walid. Waktu Rasulullah menyuruh kepada Khalid untuk menghancurkan Uzza, berhala Uzza. Maka Khalid beserta pasukannya mendatangi tempat berhala itu. Ternyata itu ada di dalam rumah, pohon, ada pohon. Ketika didekati pohon itu mau dipotong, tiba-tiba muncul seorang nenek dengan rambut yang aut-autan. Ya kayak mak lampir gitulah ya. Gambarannya ya kayak gitulah ya. Nah, kemudian dipegang rambutnya sama Khalid Ibn Walid dan dipenggal lehernya. Ternyata itu adalah jin yang mengaku dirinya sebagai Uzza. Kata Rasulullah, tilka Uzza, itu adalah Uzza. Idza halakat fala Uzza ba'daha abada. Itu adalah Uzza, jika dia mati maka tidak ada lagi Uzza selamanya. Di situ menunjukkan bahwa setiap patung atau berhala yang disembah di dalamnya di situ ada jin. Kadang-kadang dia ngomong, cekikian. Kadang-kadang dia ngomong, nyapa kepada orang yang menyembah itu kan, dengan suara yang menakutkan. Jangan takut, itu jin. Iya, Masya Allah, Khalid ya, radhiyallahu anhu, tinggi besar orang, dipegang itu rambutnya, dipegang lehernya, mati jin itu, Uzza itu, yang menyuruh manusia untuk menyembahnya. Jadi di setiap berhala itu ada jinnya. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Bukankah aku sudah mengambil perjanjian pada kalian wahai bani Adam agar kalian beribadah kepadaku dan jangan kalian menyembah syaitan. Jadi setiap berhala itu ada syaitan. Kadang dia menampakkan dirinya, kadang tidak. Kadang memunculkan suara-suara dia. Antum pernah dengar kan suara-suara aneh-aneh? Pernah ya? Betul kah? Di mana? Ya itu sudah. Itu jin itu. Jangan takut. Dan tidak usah diajak dialog-dialog. Hei mak lampir sini kamu. Ngapain? Nabi tidak pernah seperti itu. Nabi mendakwai saja. Dan di sini ada jin yang hadir, Muslim. Cuman kita nggak lihat. Jin lihat kita. Dia Muslim, ada yang Muslim. Dan ada yang kafir. Yang kafir nggak mau datang. Jin ada yang ahli sunnah juga, salafi ada juga. Iya. Kunna tara'iqa qidada, kami itu banyak torekotnya katanya. Itu disebutkan dalam surat jin. Ada yang salafi, Masya Allah, ahlu sunnah. Ada yang ahlul bid'ah juga ada. Macam-macam jin itu, seperti manusia. Nasallahu salamat al-afiyah. Dan jin itu bisa mati juga, kayak manusia persis. Dan dia kawin juga sesama jin. Manusia tidak boleh nikah sama jin karena berbeda jenis. Jin terbuat dari api dan dia tidak bisa kita lihat. Repot kalau nikah sama jin wanita. Ya, makanannya aja beda menunya.
jin itu makanannya tulang-tulang. Nah antum makan dagingnya, kan beda sudah. Gimana kalau jima itu? Enggak kelihatan sudah. Repot. Makanya ditakdirkan manusia itu nikah dengan manusia yang lawan jenis, bukan yang sejenis loh ya. Lawan jenis. Gitu ya ikhwan. Istrinya Nabi Adam namanya siapa? Hawa, bukan John loh ya. Bukan John wala paijo. Namanya Hawa, perempuan itu. Aneh-aneh zaman sekarang ini. Itu enggak aneh, sudah ada semenjak zaman Nabi Lot. Ada laki-laki senengannya mbek wong lanang, ya apa coba? Kelihatannya nggak masuk akal, tapi ada ternyata di masyarakat. Dan biasanya dia tanda-tandanya itu suka warna apa namanya, warna-warni itu loh. Pelangi, loh HP-nya itu ada pelanginya di bagian belakangnya itu. Saya kaget, loh ini penggemarnya ini sudah. Hati-hati ya kawan. Antum kalau ada orang laki-laki bawa HP, belakangnya itu ada pelangi. Wah ini sudah. Ojo deket-deket tapi wong kok ngono. Bahaya pandangan dia itu, medeni. Ya, ngene rek delok. Wah. Musibah ini laki-laki. Kok seneng ambek wong lanang iki opo coba? Nah, ya itu sudah. Digoda sama setan. Demikian ya ikhwan, sudah jam 10. Barakallahu fina fikum. ونسأل الله بأسماء الحسنى والصفات العلى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.